Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aku. Video aku kali ini, aku akan membahas tentang historiografi di Indonesia. So, tonton terus video ini sampai selesai ya. Happy watching. Apa itu historiografi? Historiografi merupakan suatu penulisan sejarah yang bertujuan untuk menuliskan suatu peristiwa sejarah secara kronologis dan sistematis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis historiografi Indonesia. Terdapat 3 jenis yaitu tradisional, kolonial, dan nasional. Selanjutnya yaitu tentang pengertian dari historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan suatu penulisan sejarah yang dilakukan oleh sastrawan ataupun pujangga yang berasal dari keraton atau bangsawan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, karya yang dihasilkan berupa terjemahan naskah-naskah yang berasal dari India. Yang kedua yaitu bersifat religio-magis, dan yang ketiga yaitu bersifat istana sentris. Selanjutnya yaitu ciri-ciri historiografi tradisional pada masa Islam. Yang pertama, mengandung unsur mitos, dan yang kedua sudah mengenal unsur kronologi, dan yang ketiga bersifat etnosentris. Berikut ini merupakan contoh dari historiografi tradisional. Yang pertama yaitu Kitab Pararaton, dan yang kedua yaitu Babat Tanah Jawi. Kitab Pararaton memuat tulisan kisah mengenai perjalanan Ken Arok dalam membangun kerajaan Singosari dan tentang silsilah raja-raja selanjutnya. Kitab ini ditulis pada tahun 1613 masa kerajaan Mataram Islam. Tahun 1613 merupakan masa berakhirnya kepemimpinan Raja kedua Mataram yang bernama Mas Jolang atau bergelar Hanyongkrowati. Babat Tanah Jawi berisi mengenai sejarah raja-raja yang pernah berkuasa di Pulau Jawa dan silsilah raja-raja Mataram Islam, termasuk silsilah raja-raja Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, sampai kerajaan Mataram Islam. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial merupakan suatu penulisan sejarah pada masa kolonialisme Belanda yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia, ditulis oleh penulis-penulis dari Belanda dan menggunakan perspektif orang Eropa. Ciri-ciri historiografi kolonial. Historiografi kolonial memiliki ciri-ciri yaitu bersifat mitologis, bersifat subjektif, cenderung mengabaikan sumber lokal, berisi tentang sejarah orang-orang besar, dan bersifat Eropa sentrisme. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari historiografi kolonial, yaitu The History of Java. Buku ini ditulis oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1817. Ia merupakan seorang gubernur Hindia Belanda yang memerintah pada tahun 1811 sampai 1816. Buku ini berisi tentang Jawa secara lengkap. Selanjutnya, historiografi nasional. Historiografi nasional merupakan penulisan sejarah bersifat Indonesia sentris. Penulisan sejarah ini merupakan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Penulisan ini menggunakan metodologi sejarah dan pendekatan multidimensional. Ciri-ciri historiografi nasional atau historiografi modern. Yang pertama, bersifat kritis historis. Yang kedua,
ditulis oleh bangsa sendiri dengan perspektif bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, metode sejarah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satu contoh historiografi nasional yaitu Pemberontakan Petani Banten. Buku ini ditulis oleh Sartono Kartodirjo, berisi mengenai sejarah sosial dan petani di Indonesia. Buku ini merupakan kritik terhadap historiografi kolonial Belanda. Kelebihan historiografi tradisional. Yang pertama, penulisan bertujuan untuk meninggikan dan menghormati derajat raja. Yang kedua, raja adalah keturunan dewa dan penjelmaan dewa yang dapat memunculkan anggapan bahwa setiap perkataan raja adalah benar atau sabda. Kekurangan dari historiografi tradisional. Yang pertama, isi penulisannya, raja dianggap memiliki kekuatan gaib atau sakti. Yang kedua, penulisan selalu dihubungkan dengan hal gaib dan kepercayaan. Yang ketiga, penulisan membahas tentang kehidupan bangsawan dan tidak membahas kehidupan rakyat. Kelebihan dari historiografi kolonial. Yang pertama, historiografi masa kolonial ikut serta dalam memperkuat proses naturalisasi historiografi di Indonesia. Yang kedua, sejarawan kolonial berorientasi pada fakta dan kejadian yang terlepas dari subjektivitas yang melekat. Sedangkan kekurangannya adalah subjektivitas tinggi pada Belanda. Kelebihan historiografi modern. Yang pertama, mengubah pandangan religio-magis serta kosmologis menjadi suatu pandangan yang bersifat ilmiah. Yang kedua, memakai penulisan sejarah kritis. Yang ketiga, memakai pendekatan multidimensi. Kekurangan dari historiografi modern. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan sejarah secara maksimal. Yang kedua, penulisan cenderung kurang fleksibel. Dan yang ketiga, hanya berfokus pada tujuan akademis. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.